Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fitri, NPM 06 2024 107846, kelas tugas praktikum PBO. Karena tiket terakhir saya adalah genap, maka berdasarkan petunjuk soal, saya mengerjakan studi kasus B, manajemen parkir kendaraan, dengan beberapa fitur yaitu login admin, login petugas, admin dapat menambahkan data area parkir, admin dapat mengedit dan menghapus data area parkir, tugas dapat mencatat kendaraan masuk, petugas dapat mencatat kendaraan keluar, sistem menghitung biaya parkir berdasarkan lama parkir, tugas dapat mencari data kendaraan berdasarkan nomor polisi, petugas dapat melihat daftar kendaraan yang masih berada di area parkir, admin dapat melihat riwayat transaksi parkir, admin dapat melihat total pendapatan parkir. Langkah selanjutnya yaitu poin utama. Di poin utama itu dapat menerapkan naming convention dengan baik, penamaan class, atribut, metode, tag, dan variabel. Selanjutnya dapat menerapkan struktur data yang sesuai, dapat menerapkan 4 pilar OOP. Yang pertama yaitu interface, yang kedua encapsulation, ketiga polymorphism, empat abstraction, dapat menerapkan minimal salah satu konsep di RUB, dapat menerapkan file handling untuk penyimpanan data. Sekarang saya membaca seluruh studi kasus dan poin utamanya. Saya akan langsung memperhatikan dan membaca kodenya satu persatu langsung dari VS Code. Baik, sekarang kita sudah masuk ke VS Code. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menerapkan naming convention yang baik. Selanjutnya yaitu nama package. Pada folder saya tulis menggunakan huruf kecil seluruhnya seperti UI, main, model, repository, service, dan util. Ini dilakukan agar tidak terjadi bentrok dengan nama kelas. Untuk nama kelas, saya menggunakan standar kelas di mana step awal kata menggunakan huruf kapital seperti user Java dan parkir service Java. Sedangkan untuk nama variabel dan metode saya menerapkan camel class dengan huruf kecil di awal kata. Pilar OOP yang saya buat adalah abstraction yang terletak pada berkas user Java. Di sini saya mendeklarasikan kelas user sebagai kelas abstrak menggunakan kata kunci abstrak. Tujuannya adalah agar kelas ini tidak bisa diinstalasi secara langsung di memori, melainkan harus diturunkan terlebih dahulu ke objek yang lebih spesifik. Dalam kelas ini saya membuat metode abstrak yaitu private string ID, private string nama, private string username, private string password, private string role. Langkah selanjutnya yaitu di kelas admin Java. Pilar kedua adalah interface atau pewarisan konsep ini saya terapkan pada kelas admin Java dan petugas Java. Dapat dilihat di layar kelas admin dituliskan menggunakan kata kunci extend user. Ini berarti kelas admin secara otomatis mewarisi seluruh atribut umum dari kelas induk user seperti username sama password. Dengan pewarisan ini saya tidak perlu menulis ulang variabel username dan password di kelas admin maupun petugas sehingga program menjadi jauh lebih modular dan menghindari redundansi kode. Selanjutnya adalah pilar ketiga adalah encapsulation atau enkapsulasi yang saya implementasikan pada kelas entitas kendaraan Java. Semua variabel instansi seperti plat nomor, jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar, status, dan tanggal. Sebagai gantinya, interaksi pembacaan dan mengubah nilai wajib dijembatani oleh metode publik khusus yaitu getter
seperti set nomor polisi dan set nomor polisi. Ini menjaga integritas dan keamanan data kendaraan. Langkah selanjutnya yaitu pilar keempat adalah polimorfis atau poliforisme. Di sini saya menerapkan poliforisme dinamis melalui mekanisme method overriding. Di dalam kelas admin Java dan petugas Java, saya melakukan overriding terhadap metode get role name dan milik kelas induk dengan menambahkan anotasi override. Metode yang sama akan mengembalikan nilai yang berbeda tergantung mana yang memanggilnya. Objek admin akan mengembalikan string admin, sedangkan objek tugas akan mengembalikan petugas. Langkah selanjutnya yaitu sesuai instruksi soal untuk residensi data kita wajib menggunakan file handling, memanfaatkan class buff file handling tanpa database SQL. Seluruh logika tersebut saya satukan di dalam kelas file manager Java. Di sini saya menggunakan metode standar Java input output. Untuk membaca data saya memanfaatkan kelas buffer reader dan yang dibungkus dengan file reader. Data dibaca baris demi baris lalu bisa menggunakan delimiter titik koma dengan perintah split. Untuk diregistrasi kembali menjadi objek di memori. Sedangkan saya untuk melakukan operasi penulisan data baru fungsi set pada CROD, saya menggunakan buffer reader dengan mengaktifkan parameter update true, dan pada file writer saya agar dapat data baru ditulis di baris ke bawah tanpa menimpa data yang sudah ada sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu bagian krusial berikutnya adalah logika perhitungan biaya parkir yang saya tempatkan di kelas parkir service Java di folder service. Metode ini akan membandingkan waktu keluar dengan waktu masuk kendaraan untuk mendapatkan durasi waktu dalam satuan jam dekat. Dan langkah selanjutnya yaitu kita demo login dan dashboard petugas. Sekarang mari kita. Pertama saya akan masuk sebagai peran petugas terlebih dahulu. Saya input penulisan petugas. Dan berhasil masuk ke dashboard petugas. Di dalam dashboard petugas saya mempraktikkan fitur pencatatan kendaraan masuk. Saya input plat nomor seperti jenis kendaraannya yaitu motor, lalu kita klik simpan, maka kendaraan L1234 berhasil catat masuk. Jam masuknya yaitu jam 21.38. Selanjutnya jika pengendara ingin mencari kendaraannya, kita tinggal membuka menu cari kendaraan, menginput nomor polisi tersebut, dan sistem akan langsung menampilkan datanya secara real time dari berkas database lokal kita. Di sini sudah terlihat ada plat nomor L1234, nama kendaraannya itu motor,
Tanggalnya yaitu dan bulan dan tahun tanggal 9 bulan 7 2026, waktunya yaitu 21.38, statusnya yaitu terparkir. Saat kendaraan ini keluar, saya buka menu kendaraan keluar dan proses plat nomor tadi. Plat tadi yaitu L124, kita cari. Nah, terlihat motor sama waktu keluarnya sama durasinya, total biayanya dihitung saat bayar. Angka selanjutnya yaitu sekarang saya akan keluar dari login dan menggunakan akun admin untuk memperlihatkan fungsional manajerial. Di dashboard admin ini ada tiga fitur, yaitu dashboard, area parkir, dan riwayat. Di area parkir kita bisa melihat ini ada area parkir, yaitu area A untuk motor, area B untuk mobil, area C untuk bus. Dan langkah selanjutnya itu kita tambah nama area, yaitu misal area A, kapasitasnya yaitu 10. Area parkir ditambahkan, ini yang terbaru. Terus kalau kita mau mengedit, kita edit, pilih mana yang diedit. Misal ini kita edit, misal kapasitasnya kita ganti menjadi 25. Berhasil, area parkir berhasil diperbarui. Untuk kita mau hapus areanya, kita klik terlebih dahulu, terus kita hapus area, yes. Nah, sekarang berhasil, area parkir berhasil dihapus. Dan kita coba refresh apakah yang terhapus tadi masih muncul atau tidak, dan sepertinya tidak muncul. Terus langkah selanjutnya yaitu riwayat, yaitu riwayat transaksi parkir di tanggal 9 bulan 7 tahun 2026. Plat nomornya yaitu A1234 BC, dan jenis kendaraannya yaitu motor. Jam masuknya 1.30, jam keluarnya 1.30, waktunya itu 1 jam, dan tarif biayanya 2.000. Dan kita di sini terlihat total pendapatannya admin yaitu masih 1, yaitu 2.000. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kesalahan atau kurang, bisa dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.